Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. I'm Minanti. I'm English teacher of Plumbon 1 Junior High School. Dalam dunia pendidikan modern saat ini, permasalahan motivasi belajar siswa masih menjadi salah satu isu yang terus dibicarakan. Banyak sekali guru-guru di sekolah negeri maupun swasta menghadapi kenyataan yang sebagian besar siswanya mengalami mudah bosan, terutama di saat pembelajaran yang dinilai sulit, tidak relevan, ataupun pada saat pembelajaran yang metode yang sangat monoton. Faktor yang paling menentukan adalah metodologi pembelajaran. Jika seorang guru masih menggunakan metodologi pembelajaran yang konvensional atau tradisional, di mana semua berpusat pada guru yang hanya berbicara sepanjang waktu dan siswa hanya mencatat, maka tak heran suasana pembelajaran akan terasa membosankan. Pada awal karir, saya menggunakan metode konvensional, menulis kosakata di papan tulis, menjelaskan tata bahasa, dan meminta siswa menghafal serta menerjemahkan kalimat. Hasilnya, hampir setengah dari siswa di kelasnya mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Setiap kali jam pelajaran bahasa Inggris dimulai, siswa tampak pasif, bahkan beberapa di antaranya tertidur di kelas. Saya menyadari bahwa metode tradisional tidak lagi efektif. Saya mulai berpikir, bagaimana caranya agar pelajaran ini menjadi hidup dan menyenangkan. Dari sanalah saya mulai melakukan perubahan kecil yang membawa dampak besar. Saya memutuskan untuk mengubah peran dari pengajar menjadi fasilitator. Saya tidak lagi menjadi pusat perhatian di kelas, melainkan memberi ruang kepada siswa untuk aktif, berbicara, dan berkreasi. Mari kita lihat pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Setiap kali mengajarkan kosakata baru, saya menggunakan permainan sederhana seperti ini. Saya menemukan bahwa ketika siswa bermain, mereka tidak merasa sedang belajar. Padahal tanpa sadar, mereka sedang memperkuat penguasaan kosakata. Permainan seperti ini menciptakan suasana yang menyenangkan dan kompetitif secara positif. Siswa tertawa, berinteraksi, dan berani mencoba tanpa rasa takut salah. Ketika permainan dimasukkan ke dalam proses belajar, kelas bahasa Inggris seolah mendapatkan energi baru. Permainan bertindak sebagai katalis yang memecah kebekuan dan mencairkan kecemasan yang sering menyertai pembelajaran bahasa asing. Mendadak siswa tidak lagi merasa tertekan untuk menjadi sempurna. Mereka didorong oleh rasa ingin tahu, semangat kompetisi yang sehat, dan yang terpenting kesenangan. Narasi di kelas pun berubah. Suara tawa, bisikan strategi, dan seruan antusias saat memecahkan teka-teki kata atau menenangkan tantangan kosakata menggantikan keheningan yang kaku. Siswa secara alami menjadi lebih aktif dan terlibat. Mereka secara sukarela berbicara dalam bahasa Inggris, bukan karena dipaksa, melainkan karena itu adalah satu-satunya cara untuk berpartisipasi dan mencapai tujuan dalam permainan. Permainan memaksa siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara otentik. Misalnya, dalam permainan Chain Whisper ini, mereka harus menggunakan keterampilan berbicara dan mendengarkan untuk menciptakan simulasi kehidupan nyata. Efeknya jauh melampaui sekadar kesenangan. Melalui permainan, materi pelajaran terasa lebih hidup, relevan, dan mudah diingat. Siswa membangun hubungan positif dengan proses pembelajaran, yang secara signifikan meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Kelas tidak lagi dilihat sebagai kewajiban, melainkan sebagai tempat yang dinantikan, di mana mereka bisa belajar sambil bermain, menggunakan bahasa Inggris sebagai alat nyata untuk meraih kemenangan bersama tim. Singkatnya, permainan adalah jembatan emas menuju kelas bahasa Inggris yang aktif, partisipatif, dan efektif, mengubah suasana belajar dari yang pasif menjadi pusat energi, kreatif, dan komunikasi. Penggunaan teknologi bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan. Aplikasi interaktif, permainan daring, dan platform pembelajaran digital dapat meningkatkan partisipasi siswa dan memperkaya pengalaman belajar. Aplikasi seperti Bluecat ini mengubah kegiatan membosankan seperti kuis dan ulangan menjadi permainan kompetitif yang penuh warna. Elemen gamifikasi poin,
Leaderboard lencana menciptakan suasana kelas yang hidup dan penuh semangat. Siswa tidak hanya berpartisipasi karena tugas, tetapi didorong oleh keinginan alami untuk menang dan berprestasi di hadapan teman-temannya. Ini adalah pergeseran psikologis yang kuat. Belajar bukan lagi pekerjaan rumah, melainkan tantangan yang mengasyikkan. Setelah melihat dampak positif dan inovasi yang dilakukan, saya merasa bahwa keberhasilan ini tidak boleh berhenti di ruang kelas saja. Saya ingin berbagi dengan guru-guru lain agar mereka juga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas masing-masing. Maka, saya memutuskan untuk melaksanakan diseminasi metode belajar yang menarik di sekolah. Saya mengajak para guru membuat simulasi pembelajaran interaktif. Setiap kelompok diberi tugas menciptakan kegiatan belajar yang menarik sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ketika setiap kelompok mempresentasikan ide mereka, terlihat betapa semangat inovasi mulai tumbuh di antara para peserta. Mereka saling memberi masukan, tertawa bersama, dan menyadari bahwa pembelajaran tidak harus kaku. Permasalahan siswa yang mudah bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris merupakan tantangan besar di dunia pendidikan, tetapi bukan hal yang tidak bisa diatasi. Kebosanan muncul karena pelajaran tidak menarik, metode monoton, dan kurangnya relevansi dengan kehidupan siswa. Pada akhirnya, melalui penerapan metode permainan yang kreatif dan relevan, guru telah berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran yang menyenangkan. Semoga pendekatan ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya dalam menciptakan kelas bahasa Inggris yang menggembirakan, interaktif, dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Guru yang mampu membuat siswanya tersenyum saat belajar adalah guru yang telah menyalakan api semangat yang akan menyala sepanjang hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.